Di tahun 1950-an, CIA menjalankan proyek rahasia paling mengerikan bernama MK Ultra. Tujuannya cuma satu, mereka ingin bisa mengontrol pikiran manusia. Mereka mulai mencari senjata yang lebih mematikan dari sekedar bom atau granat. Itu yang tadi, mereka ingin bisa mengontrol manusia lewat pikiran. Proyek rahasia ini akhirnya terbongkar gara-gara kesalahan pemerintah itu sendiri yang sangat-sangat sepele. Gak sabar untuk mendengar gimana seramnya proyek MK Ultra ini? Kita akan dengar ceritanya lengkap di video hari ini. Selama puluhan tahun, proyek MK Ultra itu cuma sekedar desas-desus aja Sobat Jiwa. Hingga ada satu investigasi yang secara nggak sengaja malah membongkar proyek kejam ini. Pada tahun 1974, seorang jurnalis investigasi dari surat kabar The New York Times bernama Seymour Hersh mencium sesuatu yang ganjil ketika menyelidiki orang-orang yang hilang di Amerika Serikat. Dari hasil investigasinya, dia merilis sebuah artikel yang sangat kontroversial, yang secara terang-terangan membongkar bahwa CIA telah melakukan operasi ilegal yang sangat kejam, yang berhubungan dengan orang-orang yang hilang saat itu. Laporan ini bikin heboh publik di Amerika dan menekan pemerintah untuk segera bertindak. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk membentuk tim khusus yang bertugas menyelidiki operasi ilegal yang dilakukan Badan Intelijen Amerika, mulai dari CIA, FBI, dan juga NSA. Disinilah nama MK Ultra pertama kali muncul ke permukaan sebagai salah satu program eksperimen manusia yang sangat tidak etis. Kenapa tidak etis? Karena eksperimen ini bertujuan untuk mengontrol pikiran manusia dan mengubah jati dirinya secara drastis. Ngeri banget ya Sobat Jiwa. Begitu CIA tahu mereka sedang diselidiki, mereka nggak tinggal diam. Apa yang mereka lakukan? Kita lanjutkan di chapter berikutnya. Begitu mereka tahu kalau mereka sedang diselidiki, Direktur CIA saat itu, Richard Helms, langsung panik dan dia memberikan perintah tegas untuk membakar semua dokumen. CIA pengen sejarah MK Ultra hilang selamanya. Ribuan kertas berisi data eksperimen hancur jadi debu. Tapi yang namanya alam semesta punya caranya sendiri untuk menunjukkan kebenaran. Meski sebagian besar dokumen sudah jadi abu, keajaiban terjadi pada tahun 1977 Sobat Jiwa. Lewat permintaan Freedom of Information Act atau FOIA, ditemukan 20.000 dokumen yang selamat dari pemusnahan massal yang terjadi pada tahun 1973 itu. Kenapa bisa selamat? Karena dokumen-dokumen tadi salah simpan di bagian catatan keuangan atau financial record, bukan di arsip operasional. Jadi ketika Helms memerintahkan pemusnahan arsip proyek itu, dokumen di bagian keuangan itu terlewatkan nama mereka. Dan dari sinilah detail mengerikan soal pendanaan eksperimen, lokasi rumah persembunyian, dan jenis obat-obatan yang digunakan untuk eksperimen ini akhirnya terbongkar secara besar-besaran. Disinilah diketahui banyak detail tentang proyek MK Ultra yang sangat keji dan tidak manusiawi. Sekejam apa proyeknya? Kita lanjut pembahasannya di chapter berikut. Sobat Jiwa, untuk proyek cuci otak ini, CIA nggak mencari sukarelawan untuk proyek ini. Mereka mencari orang-orang yang dianggap lemah, nggak punya suara, yang kalaupun mereka hilang atau berubah, nggak akan ada yang percaya sama cerita mereka. Target kelinci percobaan mereka dimulai dari pasien rumah sakit jiwa, narapidana, kelompok minoritas, dan yang paling kontroversial adalah seorang mahasiswa cerdas dari Harvard yang bernama Ted Kaczynski. Ted dipancing untuk ikut diskusi filsafat, tapi ternyata dia dipaksa menghadapi serangan fisik dan juga psikologis yang sangat brutal untuk melihat seberapa cepat mental seseorang bisa hancur. Yang membuat proyek ini bocor adalah target kelinci percobaan dari orang-orang yang hilang tengah malam. CIA menamai proyek ini The Operation Midnight Climax. Mereka menjebak orang-orang dari tempat hiburan malam, membawa mereka masuk ke rumah yang sudah mereka siapkan sebelumnya, mencokokinya dengan obat-obatan, dan membantau mereka dari balik kaca yang satu arah. Tujuan dari MK Ultra ini bukan membunuh secara fisik, tapi melakukan cuci otak, menghancurkan kepribadian lama, dan membangun kepribadian baru yang bisa dikendalikan. Gimana caranya? Pertama, korban-korban kelinci percobaan ini diberikan zat psikotropika atau LSD. LSD diberikan dalam dosis yang sangat tinggi selama berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan tanpa berhenti sekalipun. Tujuannya adalah membuat pikiran korban pecah atau mengalami kematian pikiran yang dipaksakan. Dan dalam kondisi pikiran yang hancur berkeping-keping itu, CIA percaya bahwa mereka bisa menanamkan perintah baru. Yang kedua, korban-korban ini diisolasi total. Korban dikurung di dalam tangki air atau di ruang gelap yang kedap suara total. Tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa sentuhan. Otak manusia yang tidak menerima rangsangan sensorik itu akan mulai berhalusinasi dalam hitungan jam.
Setelah berhari-hari, ego manusia akan runtuh karena kehilangan konsep ruang dan waktu. Dan di saat itulah, mereka menjadi sangat mudah disetir. Dan yang terakhir adalah elektroshock atau kejut listrik dan terapi deep sleep. Korban dibuat tidur selama berminggu-minggu menggunakan obat bius, lalu dibangunkan hanya untuk diberikan sengatan listrik ke otak dengan voltase yang jauh melampaui dari standar medis. Ini dilakukan berulang-ulang sampai memori aslinya korban itu hilang secara pelan-pelan. Dan dampaknya apa? Banyak dari korban akhirnya mengalami kerusakan otak permanen, trauma psikologi seumur hidup, atau menjadi sosok yang sangat berbeda. Mereka secara fisik masih hidup, tapi jiwa yang asli sudah tidak ada lagi di sana. Mereka menjadi bukti nyata bahwa pikiran manusia, jika ditekan dengan trauma yang cukup hebat, bisa dimanipulasi dengan mudah seperti sebuah komputer. Keji banget kan ya Sobat Jiwa? Gimana menurut kalian? Coba ketik pendapatmu di kolom komentar. Sobat Jiwa, dari kasus ini kita belajar bahwa kesadaran adalah kedaulatan tertinggi dari manusia. MK Ultra adalah bukti nyata apa yang terjadi kalau manusia mencoba bermain menjadi Tuhan dengan cara merusak kedaulatan itu. Kalau MK Ultra pakai trauma buat memecahkan kepribadian, maka perjalanan spiritual adalah cara kita untuk menyatukan kembali potongan-potongan itu. Mereka ingin kita jadi robot yang mudah disetir, tapi karena kita punya inner work dan kita melakukan itu, justru itu akan membuat kita jadi manusia yang merdeka sepenuhnya. MK Ultra mungkin sudah resmi ditutup, tapi upaya untuk mengendalikan pikiran kita nggak akan pernah benar-benar berhenti. Lewat algoritma sosial media, lewat berita dan ketakutan, atau lewat narasi yang dibuat-buat. Jadi, saya ingin mengajak Sobat Jiwa semua yang ada di sini untuk terus menjaga dan meningkatkan level kesadaranmu. Karena kalau bukan kamu yang mengendalikan pikiranmu, orang lain akan melakukannya. Jadi, saya pengen mengingatkan Sobat Jiwa semua yang ada di sini untuk terus menjaga dan meningkatkan level kesadaran. Karena kalau bukan kita yang mengendalikan pikiran kita sendiri, maka orang lain yang akan melakukannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.